Timbul pertanyaan dalam benak kita, kenapa Allah mengabadikan 3 nama hewan kecil menjadi nama surah di dalam Al-Quran? Allah ingin menjelaskan kepada kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita berada pada malam yang ke-19 bulan suci Ramadan. Maka penting bagi kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga hari yang semakin sedikit untuk kita meninggalkan bulan suci Ramadan ini dengan kekuatan ibadah kepada Allah. Salah satu malam yang dimuliakan oleh Allah di malam-malam Ramadan adalah malam nuzulul Quran, atau malam turunnya ayat suci Al-Quran yang kemudian diperingati oleh umat Islam dengan nuzulul Quran. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bagaimana kita hidup di alam dunia ini, hidup dengan hiasan cahaya Al-Quran, hidup dengan hiasan petunjuk Al-Quran, hidup dengan hiasan pedoman-pedoman Al-Quran itu. Di dalam Al-Quran kita menemukan paling tidak ada 3 hewan kecil yang diabadikan oleh Allah menjadi nama surah di dalam Al-Quran. Yang pertama ada namanya surah An-Namal, semut. Yang kedua ada surah Al-Ankabut, laba-laba. Dan yang ketiga ada namanya An-Nahal, artinya lebah. Timbul pertanyaan dalam benak kita, kenapa Allah mengabadikan 3 nama hewan kecil menjadi nama surah di dalam Al-Quran? Allah ingin menjelaskan kepada kita, di dalamnya ada pelajaran-pelajaran penting yang bisa diambil oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, An-Namal artinya semut. Dalam surah An-Namal Allah menceritakan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam beserta semut dengan tentaranya. Ternyata semut ini punya perilaku hidup bersama-sama, mencari makan sama-sama, Pak, membawa makan sama-sama. Kadang-kadang semangat dia cari makan, dia ngangkat makan, makanan tu kadang-kadang lebih besar pula dari badan dia. Seakan-akan Allah ingin menjelaskan kepada kita, ada manusia yang hidup di alam dunia ini kerjanya mencari harta, mencari kekayaan, mencari kemewahan hidup di alam dunia sampai lupa kepada Allah. Kadang-kadang harta yang dia cari belum tentu bisa dia nikmati. Semut tu nyari makan besar-besar, belum tentu dia bisa makannya. Tapi banyak umat Muhammad hidup di alam dunia ini mencari harta banyak, kadang-kadang dia dewek belum tentu menikmati harta yang dia cari dengan cara melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ada hewan kecil yang disebutkan dengan Al-Ankabut, surah Al-Ankabut, artinya laba-laba. Kenapa Allah menggunakan hewan kecil itu? Maka Allah dalam Al-Quran menjelaskan, mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut. Perumpamaan orang-orang yang minta perlindungan selain kepada Allah
mereka inilah orang-orang laksana laba-laba. Dia nganggap rumah yang paling hebat tempat berlindung itu sarang laba-laba. Padahal sesungguhnya tempat berlindung laba-laba itu adalah rumah yang paling rapuh. Allah ingin menjelaskan banyak umat Muhammad hidup di alam dunia ini mencari pertolongan, mencari perlindungan, mencari naungan selain kepada Allah. Padahal yang maha memberi, maha pengampun, maha kuasa adalah Allah. Dan Allah beri kepada kita malam-malam Ramadan yang penuh rahmat. Allah beri kepada umat Muhammad bulan suci Ramadan yang begitu hebat. Maka raih pertolongan Allah dengan muliakan hari-hari Ramadan. Saya ingat Pak Bu, hari terakhir bulan Sa'ban kemarin hisab ru'yat untuk menentukan kapan awal Ramadan. Yang lebih hebat lagi ternyata 33 provinsi di Indonesia tidak ada sikok pun yang melihat hilal. Maka ada yang bertanya, Ustadz, kalau sikok lagi Aceh ni tidak nampak hilal, berarti kita puasa kapan Ustadz? Bisa jadi Kementerian Agama menetapkan kalau tidak ada satupun provinsi yang bisa melihat hilal, maka Ramadan bisa jadi jatuh tanggal 2 Maret hari Minggu. Lebaran kayak mana Pak Ustaz? Lebaran kita insya Allah serempak. Puasa ada yang 30 ormas Islam kayak Muhammadiyah, bisa jadi kita nanti puasa 29. Apa kata dia? Untunglah kita yang puasa 29, enggak Ustaz ya? Untung pula kata dia itu kan. Dikiranya pedagang, tapi ternyata Aceh nampak hilal, ditetapkan puasa Ramadan 1 Maret, semuanya serempak. Mudah-mudahan lebaran serempak. Tapi kalau orang ingat dengan hadis baginda Nabi, andaikan umatku tahu kelebihan Ramadan, dia pengen tiap-tiap hari itu hanya diisi dengan Ramadan. Allah berikan keistimewaan kepada kita. Yang ketiga, ada hewan kecil itu yang disebut dengan an-nahal, artinya lebah. Yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fihi sifaa'ul linnas. Keluar dari perut lebah itu minuman madu yang berbagai macam warnanya. Untuk apa? Fihi sifaa'ul linnas, obat bagi umat manusia. Seakan-akan Allah ingin menjelaskan kepada kita, lihatlah atau contoh lebah itu, apa yang dia makan adalah yang baik dari saripati bunga, yang dia keluarkan juga yang baik-baik bermanfaat bagi umat manusia. Hidup kita mencontoh lebah, mencari makan yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikeluarkan lewat sedekah, infak dan sebagainya juga dengan cara yang baik. Lihat lebah mengajarkan kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah dan yang berbahagia, oleh karena itu manfaatkanlah malam-malam Ramadan dengan ibadah kepada Allah. Kita sudah berada di malam yang ke-19. Coba tanya di hati kita, ya Allah, ini malam ke-19, berapa kali kami bangun di keheningan malam untuk rukuk sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala lewat tahajud, lewat salat sunat taubat. Dalam sujud kami terbayang dan tergambar dosa yang pernah kami lakukan, ya Allah, tanpa terasa menetes air matanya, ya Allah. Nah, pertanyaannya, sudah berapa malam kita bangun di keheningan itu untuk tahajud dan salat sunat taubat sampai malam ke-19 bulan Ramadan ini? Ada yang bercakap berapa kali? Insya Allah Ustaz, nanti kami tanggal 20 lah kami mau bangun tengah malam. Oh, tanggal 20 Maret kaget? Iya. Ngapa itu rencananya mau malam Lailatul Qadar, malam ganjil? Tidak Pak Ustaz. Jadi ngapa? Indonesia lawan Australia katanya. Nah, lah berencana dia nonton itu, lupa dia dengan tahajudnya. Maka Allah masih kasih kesempatan kita muliakan Ramadan, masuk malam ke-19. Pak, hebatnya Quran,
seorang laki-laki, Fudail bin Iyad. Dalam ilmu tasawuf, dalam kitab tasawuf diceritakan, dia ini ahli maksiat. Tapi suatu malam ketika dia pulang, dia mendengar dari rumah orang miskin, terdengar Al-Quran dibacakan dengan demikian indah. Terdiam dia. Dia dengar Al-Quran makin merasuk dalam hatinya. Ketika dia terdengar Quran dibacakan, menetes air matanya. Sampai di rumah tersungkur dia di rumahnya, meneteskan air mata, menyesali salah dan dosanya. Maka malam itu dia rukuk sujud menyembah Allah, dia minta ampun kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah, dia berjanji akan menghias hidupnya dengan ibadah kepada Allah. Maka di abad pertengahan dialah ulama tasawuf, bintang tasawuf abad pertengahan yang bernama Fudail bin Iyad. Maka Allah beri kesempatan kita paling tidak sampai malam ini untuk bisa mengembalikan kita menjadi manusia yang bersih lewat taubat. Karena 10 malam yang kedua itu kan malam maghfirah, malam pengampunan. 10 malam ketiga 21 sampai 30 itkum minan nar, malam pembebasan dari api neraka. Masih ada 2 malam bagi kita untuk bertobat. Mudah-mudahan keluar Ramadan kita orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.